Terakhir kali saya ngebahas MacBook Air itu adalah sekitar 8 bulan yang lalu. Pas ada MacBook Air M2 yang 15 inch yang masih baru. Nah, belum lama ini Apple ternyata ngerilis MacBook Air lagi yang baru dengan chip M3. Jadi apakah ini lebih bagus banget dibandingkan yang sebelumnya atau cuma nurutin kewajiban rilis doang? Hai semuanya, selamat datang di Project Review dan langsung aja di video kali ini saya pengen ngebahas ini nih, the new MacBook Air 13 inci dengan M3. Ya, ini rilisnya belum lama, di awal Maret, dan bisa dibilang rilisnya itu diem-diem, kayak nggak ada acara khusus, nggak ada hype yang gimana-gimana, tiba-tiba nongol aja gitu di website Apple. Kayak niat apa enggak sih kita jualannya? Nah, ngomong-ngomong soal jualan, ini MacBook saya dapetin di Studio Ponsel, harganya segini, dan yang pengen beli mau masukin wishlist, cek aja di deskripsi. Ngeliat kebiasaannya Apple, kalau mereka ngerilis produk nggak ada gambar-gembornya, biasanya produknya itu biasa aja, jadi nggak spesial-spesial amat. Seperti yang satu ini. Kalau kita lihat dari luar emang begitu, karena produk yang baru ini dibungkus dengan kemasan lama. Dimensi ukuran dan bobotnya sama, portnya nggak berubah. Nah, yang beda itu cuma tambahan warna baru ya, seperti MacBook Pro yang sebelumnya, yang duluan punya versi gelap seperti ini. Gimmicknya pun sama sebenarnya dengan proses anodization lalala itu yang katanya bisa menyamarkan bekas jari tangan pas kita menyentuh di laptopnya. Tapi apakah terbukti? Ya silahkan dilihat sendiri sekarang ya. Ini cuman saya pakai biasa, kan kita nggak mungkin pegang-pegang begini. Ini cuman saya angkat segala macam, kotornya ya bisa kelihatan. Terus kalau misalnya kita lanjut ke bagian specs, ya memang barulah menjadi sesuatu yang berubah dan meningkat dibandingkan versi sebelumnya. Meningkat karena yaitu dia pakai prosesor yang baru, si M3. Namanya prosesor atau chipset baru, ya memang sudah seharusnya kan lebih kencang, dan ya demikian sih emang kenyataannya kalau kita cobain via benchmark. Tapi di luar soal kecepatan ya, si M3 ini ada bagian lain yang sebenarnya lebih saya apresiasi dari produknya satu ini, yaitu kecepatan dari SSD. Jadi kalau kita ingat di MacBook Air sebelumnya, bahkan di sebagian MacBook Pro khususnya yang versi atau varian bawah, SSD itu sempat dianggap menjadi kekurangan karena speed tulis atau baca read and write-nya itu nggak kenceng. Nah, di versi baru ini, sepertinya Apple mendengarkan feedback tersebut dan akhirnya meningkatkan speed SSD menjadi lebih cepat. Cakep ya, jadi kalau kita coba di benchmark itu peningkatan sekali dibandingkan yang versi sebelumnya. By the way, untuk unit yang saya pakai sekarang, ini adalah varian bawah juga sebenarnya, itu dengan RAM 8GB ya, Unified Memory 8GB, dan kapasitas internalnya itu cuma 256GB ya, 256 di tahun 2024. Kayak kecil banget nggak sih 256GB gitu buat sebuah laptop, apalagi kan handphone zaman sekarang bahkan udah sampai 1 tera. Ya emang kecil sih 256, tapi kalau kita menimbang kembali target market yang dituju sama Apple lewat produknya yang satu ini, ya sebenarnya bukan sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi meskipun si laptop terbaru ini sudah menggunakan M3 yang baru dan tidak diragukan kenceng, yang namanya MacBook Air tetap Apple posisinya adalah sebagai laptop bagi pemakaian yang casual ya, buat mereka yang hanya butuh laptop enak untuk ngetik, browsing, banyak tab, nonton, dengar musik dan segala macamnya. Ya ini MacBook sebenarnya udah cukup banget. Tambah lagi ukurannya kan ringkas ya. Yang di sini saya pakai itu yang 13 inch ya, terus udah tipis dan enteng, serta nggak ketinggalan dia punya daya tahan baterai yang lama. Jadi sekali full charge itu saya bisa pakai sekitar sampai 10 jam plus untuk ngetik dan sejenisnya. Seperti pada grafik screen on usage yang saya tunjukin sekarang, dengan pemakaian 3 jam plus, baterai itu cuma kepake 25-30% aja ya. Dikit banget loh kepakainya. Sangat pas, makanya saya bilang untuk mereka yang aktivitasnya mobile dan nggak khawatir harus sering nyolok. Ini bikin nyaman, bahkan menurut saya agak terlalu nyaman gitu. Saya aja tuh selama pakai ini lebih sering dan seneng banget ngetik, browsing, beresin urusan perdokumenan itu ya di perangkat laptop ini dibandingkan saya menggunakan tablet seperti misalnya iPad. Tapi kan bang, iPad sama aja bisa juga. Betul, memang bisa, tapi tetap kita balik lagi ke preferensi pribadi, sukanya yang mana. Nah, kalau dari pengalaman saya sebagai user yang ya lumayan lah udah pakai Apple, experience dari software yang beneran di laptop ya, itu bikin saya tetap kembali menggunakan macOS dibandingkan iPadOS kalau buat kerjaan. Sesederhana, lebih enak dan nyaman nyusun serta sortir dokumen lewat Finder dibandingkan files yang ada di iPad.
Cuma tetap balik lagi, kita tiap orang pasti punya cerita sendiri dan preferensinya sendiri-sendiri. Oke, next. Buat yang nanya apakah ini bisa digunakan buat aktivitas yang lebih intensif, misal untuk editing? Ya bisa, misalnya untuk foto editing serta edit-edit video lah. Untuk edit video saya udah cobain dan emang enak sih ya, tapi videonya memang yang ringan-ringan aja, kayak misal buat TikTok atau Reels, atau mungkin ya video-video yang nggak terlalu panjang dengan banyak layer editing yang ribet. Nah terus kalau misalnya ada yang bilang, bang ya itu kan artinya handphone juga bisa. Betul, ngedit di handphone juga bisa, di iPad juga bisa. Tapi kalau kita bisa ngedit dengan layar yang lebih lega seperti ini, pasti akan lebih enak. Tambahannya, M3 ini kan sekarang juga sudah lebih advance dalam hal gaming ya. Bukan sesuatu yang bisa kita bilang luar biasa mind blowing, tapi oke lah untuk sebuah perangkat yang desainnya tipis dan ya tanpa kipas seperti ini. Karena ya itu dia nggak ada kipas, makanya MacBook Air ini kurang cocok untuk aktivitas yang intensif. Cuma kalau misalnya kita ngomongin gaming di ekosistemnya Apple, ya sebenarnya jangan di MacBook ya, enakan di iPad lah. Jelas lebih banyak pilihannya, touchscreen pula ya, dan lebih enak lah pokoknya. Jadi kalau misalnya sampai sekarang mungkin masih ada yang bingung, bang mendingan pilih iPad atau MacBook Air yang baru. Nah semua itu beneran balik ke preferensi dan tujuan, kira-kira ini barang mau dipakai buat apaan gitu ya. Jadi untuk MacBook Air M3 sendiri, ini kalau ditanya recommended atau enggak, recommended sih, khususnya untuk mereka yang baru mau testing pakai MacBook gitu ya, mau upgrade dari M1 atau sekedar pengen warna baru aja. Nah, kalau upgrade dari MacBook Air yang M2 menurut saya sih enggak ya, karena nggak ada yang terlalu signifikan gitu di sini. Oke, ini tetap kencang, nyaman dipakai, cuman ya M2 juga demikian gitu ya, sedikit lebih lambat mungkin, tapi ya harganya juga lebih murah. Apalagi kalau kita lihat sekarang dengan adanya M3, tentu kan ada penyesuaian harga lah di versi yang sebelumnya. Toh Apple kalau kita lihat juga sekarang ini kan kayak lagi dalam fase apa ya? Fase yang terlalu nyaman dengan line up laptop mereka yang sangat, bisa dibilang apa ya? Sangat minim inovasi lah dalam beberapa waktu terakhir. Nggak cuma di seri MacBook Air doang loh, saya ngomong. Saya juga ngomong di seri MacBook Pro yang dari tahun ke tahun highlightnya itu cuman di situ-situ aja, chipset M1, M2, M3, M4, entah sampai M berapa kayaknya. Ya kalau Apple nggak pengen ada sesuatu yang wah ya bakal di situ-situ aja. Makanya saya bilang upgrade-nya itu ada, cuma mungkin tidak berasa signifikan bagi sebagian orang. So kalau misalnya emang ada budgetnya, tetap saya lebih merekomendasikan beli yang lebih baru dan lebih powerful ya, karena lebih enak pastinya. Cuma ya itu kalau bisa aja, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa banget. Beralih ke satu versi sebelumnya pun sebenarnya nggak masalah banget. Gitu sih untuk si MacBook Air M3 yang baru ini. Ini adalah laptop yang enak, tipis, nyaman. Cuman apakah menjadi suatu upgrade yang signifikan, itu balik ke persepsi dan kebutuhan masing-masing. Ya, itu dia untuk review kali ini. Buat yang pengen beli, linknya saya taruh di deskripsi. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.